Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 92. Bab 466 Lubang Hitam. Mengamati Han Yu, yang sebenarnya untuk sementara mengesampingkan obsesinya terhadap kebersihan dan menjabat tangan Xiao Yan, Tetua Liu juga merasa sedikit tertegun. Dia pulih sesaat kemudian dan melirik Han Yu dengan tatapan yang memiliki makna yang lebih dalam. Dia tertawa. Xiao Yan, kamu seharusnya mendapat kehormatan menjadi salah satu dari sedikit siswa laki-laki di Akademi Dalam yang pernah menjabat tangan gadis Yu. Maka saya sangat tersanjung. Xiao Yan tersenyum tipis. Meskipun memegang tangan halus seperti giok itu sangat nyaman, dia hanya memegangnya dengan sopan sebelum melepaskannya dan berbicara dengan senyuman. Junior Xiao Yan, di bawah kepemimpinanmu, siswa baru tahun ini bisa dianggap benar-benar mencuri perhatian. Han Yu juga menarik tangannya saat dia menjawab dengan lembut. Jika aku tahu sebelumnya bahwa akan ada masalah seperti itu di masa depan, pusat perhatian ini akan baik-baik saja bahkan jika kita tidak memilikinya. Xiao Yan menghela nafas dan berbicara dengan senyum pahit. Sepertinya sudah ada siswa yang lebih tua yang pergi mencari masalah. Han Yu tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut ketika dia mendengar ini. Dia segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba saat dia menganggukkan kepalanya. Lengkungan samar tersenyum muncul di sudut mulutnya. Xiao Yan mengangguk tanpa daya. Junior Xiao Yan seharusnya tahu sedikit tentang hal-hal di Inner Academy, kan? Kamu juga harus tahu manfaat memiliki perlindungan dari sebuah faksi, kan? Bolehkah saya tahu jika Anda memiliki niat untuk bergabung dengan faksi? Murid cerahan Yu menatap Xiao Yan dengan seksama, seolah bertanya secara acak. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merentangkan tangannya saat mendengar ini. Dia tersenyum pahit dan berkata, saya khawatir saya tidak bisa masuk. Ini karena kelompok siswa baru ini sangat bergantung padaku dan membuatku membentuk faksi baru yang disebut Gerbang Pan. Oleh karena itu, saya hanya bisa menerima niat baik senior Han Yu di hati saya. Anda telah membentuk faksi Anda sendiri? Dan sebenarnya semua anggotanya adalah siswa baru? Wajah Han Yu tidak bisa membantu tetapi tercengang saat kata-kata Xiao Yan terdengar. Bahkan Tetua Liu melemparkan tatapan yang sangat terkejut ke arah Xiao Yan. Iya. Xiao Yan tertawa kering dan mengangguk saat melihat ekspresi mereka. Junior Xiao Yan. Masalah ini mungkin menarik banyak masalah. Alis Han Yu terjalin erat. Dia akhirnya berbicara dengan suara yang dalam beberapa saat kemudian. Akademi Dalam tampaknya tidak memiliki aturan bahwa seseorang tidak boleh membentuk faksi yang terdiri dari siswa baru, kan? Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya sedikit ketika dia melihat ekspresi serius di wajah Han Yu. Memang tidak ada aturan seperti itu. Namun, siswa baru yang masuk Akademi Dalam setiap tahun menempati 60% dari semua darah baru di Akademi Dalam setiap tahun. Oleh karena itu, banyak faksi di Akademi Dalam menyerap siswa baru ini setiap tahun, menggunakan metode ini untuk meningkatkan kekuatan mereka. Sudah bertahun-tahun ini dan hampir menjadi tradisi. Namun, sekarang Anda telah mengikat semua siswa baru tahun ini. Hal ini mengakibatkan fraksi lain tidak bisa mendapatkan anggota baru tahun ini. Tindakan ini pasti mengundang ketidakpuasan banyak faksi. Setelah diam-diam menyinggung begitu banyak faksi. Gerbang Pan, milikmu ini mungkin terpinggirkan. Inilah mengapa saya mengatakan bahwa Anda akan mengundang banyak masalah. Han Yu tanpa daya menggelengkan kepalanya dan membantu menjelaskan situasinya kepada Xiao Yan. Tetua Liu juga menganggukkan kepalanya sedikit, menandakan bahwa apa yang dikatakan Han Yu benar. Mendengar penjelasan Han Yu, wajah Xiao Yan juga secara bertahap menjadi jauh lebih serius. Karena dia tidak akrab dengan adat istiadat dan tradisi Akademi Dalam, itu mengakibatkan dia benar-benar melupakan tunggul ini. Sekarang, Gerbang Pan, baru saja dibentuk secara resmi, sungguh tak terduga bahwa hal itu telah menyinggung hampir setengah dari faksi di Akademi Dalam. Dengan kekuatan, Gerbang Pan, saat ini, itu tidak cukup untuk menangani begitu banyak musuh potensial. Aku telah sembrono? Xiao Yan mendesah lembut. Dia merenung beberapa saat sebelum dia tersenyum dan terus berbicara dengan Han Yu.
Namun, masalah telah berkembang sampai saat ini. Saya juga tidak punya solusi. Kami hanya dapat memblokir tentara yang datang dengan jenderal dan menumpuk tanah untuk memblokir air yang datang. Jika memang ada faksi yang ingin menghancurkan gerbang Pan, aku, Xiao Yan, tidak akan menunggu mati, hanya itu yang bisa aku katakan. Catatan, memblokir tentara yang datang dengan jenderal dan menumpuk tanah untuk memblokir air yang datang untuk bereaksi terhadap situasi saat itu terjadi. Han Yu menghela nafas dan mengangguk. Dia tidak menyangka Xiao Yan benar-benar akan membentuk faksi sendiri dengan begitu cepat. Hal ini menyebabkan dia menelan pikirannya untuk mengikatnya. Meskipun potensi Xiao Yan mungkin cukup baik, dia baru saja memasuki Akademi Dalam. Kekuatannya saat ini hanya di level Dadhousi. Bertindak seperti ini niscaya akan menimbulkan banyak musuh. Namun, faksi, gerbang Pan, mereka ini tidak cukup untuk menangani lawan sebanyak ini. Jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuanmu di masa depan, kamu bisa datang dan menemukanku. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Han Ye terdiam sesaat sebelum dia mengangkat matanya dan perlahan berbicara dengan Xiao Yan. Kalau begitu, terima kasih banyak, Senior Han Yu. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat mendengar ini. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, bisa mengatakan kata-kata seperti itu ketika, gerbang Pan, mereka berada dalam situasi terisolasi seperti ini, dia setidaknya adalah orang yang bisa dia berteman secara dangkal, meskipun dia tidak tahu apakah ini kata-kata itu hanya asal-asalan atau tidak. Jangan terburu-buru berterima kasih padaku. Mungkin tidak banyak yang bisa saya lakukan. Selain itu, ini semua karena potensi Anda. Han Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara dingin. Saya mengerti. Jika saya hanyalah siswa baru biasa di Akademi Dalam, saya khawatir saya tidak akan diperlakukan dengan sopan oleh kalian berdua. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia bukan orang bodoh. Ada beberapa hal yang dia lihat lebih jelas dari orang lain. Jika bukan karena bakat dan potensinya, Tetua Liu, yang memiliki posisi tetua dan Han Yu, yang memiliki kekuatan yang cukup besar di dalam Akademi Dalam, pasti tidak akan memberinya rasa hormat yang khusus. Ini adalah Akademi Dalam. Aturan kekuatan menjadi yang tertinggi menembus semua orang dan segalanya. Meskipun kata-kata Xiao Yan langsung, Han Yu dan Tetua Liu mengangguk sedikit. Setiap orang berakal sehat akan lebih rendah jika mereka masih berbicara secara rahasia. Baiklah, Junior Xiao Yan, pertama-tama kau harus berjalan di sekitar menara penyulingan Ki Langit yang berkobar, dengan Tetua Liu. Saya masih harus naik ke tingkat ke-6, dan tidak akan berlama-lama lagi. Kami dapat mengobrol jika kami memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa mendatang. Han Yu membungkuk sedikit ke arah Xiao Yan sebelum dia segera berbalik dan perlahan berjalan ke tempat tertentu di menara kuno. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya membuat Han Yu pergi. Hanya setelah punggungnya menghilang di tepi cahaya hangat, dia menarik pandangannya. Hehe, Xiao Yan, apa pendapatmu tentang gadis Yu itu? Dari samping, Tetua Liu tersenyum ketika dia melihat Xiao Yan menarik pandangannya dan bertanya. Tidak buruk. Kurasa mereka yang mengejar Han Yu senior di Akademi Dalam jumlahnya banyak. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Dengan penampilan dan watak Han Yu, dia jelas tidak kekurangan pelamar. Memang ada cukup banyak peminat. Namun, ada sangat sedikit yang menarik perhatiannya. Sikapnya terhadap Anda tampaknya merupakan awal yang baik. Dengan bakat pelatihan Anda dan menambahkan pelatihan di Menara Penyulingan Ki Langit yang berkobar, saya khawatir dalam waktu 1 tahun, Anda akan dapat memasuki kelas Douling. Pada saat itu, Anda mungkin bisa menjadi pelamar yang paling cocok. Tetua Liu menggoda. Senior Han Yu memang tidak buruk, tapi aku tidak memiliki niat seperti itu, Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia menatap ekspresi aneh Tetua Liu dan tidak terus terlibat dalam masalah ini. Sambil tersenyum, dia menarik diri dari pertanyaan. Tetua Liu belum memperkenalkan menara pemurnian Ki Langit yang berkobar, ini kepada siswa ini. Oh, saya hampir lupa tentang itu. Sesama saya. Tetua Liu buru-buru menepuk kepalanya setelah diingatkan oleh Xiao Yan. Dia tersenyum meminta maaf dan segera berbalik untuk memimpin jalan. Xiao Yan mengikuti dari belakang.
Menara pemurnian Ki Langit yang berkobar, ini terkubur di bawah tanah, hanya mengungkapkan puncak menara. Bagian dalam menara itu sangat luas, itu melampaui harapan Xiao Yan. Saat dia berjalan di sepanjang jalan, Xiao Yan menyadari bahwa kemungkinan ruang di tingkat pertama menara ini cukup untuk 500 orang berlatih secara bersamaan. Ruang pelatihan dengan berbagai ukuran dibangun di dalam ruang bundar di bagian dalam menara. Namun, sebagian besar ruang pelatihan ditempati saat ini. Selain itu, ada beberapa tanda merah kecil tergantung di atas pintu kamar-kamar ini. Namun, kata-kata yang tertulis di tanda sebenarnya tidak semuanya sama. Xiao Yan berhenti dan melihat-lihat. Kata-kata kelas tinggi, kelas menengah, dan kelas rendah sebenarnya tertulis di label merah ini. Ini mungkin perbedaan antara nilai ruang pelatihan di dalam menara penyulingan Ki Langit yang berkobar, yang disebutkan Atai. Saat dia berjalan dari timur ke barat, Xiao Yan menyadari bahwa sepertinya semua ruang pelatihan kelas tinggi dekat dengan tengah menara. Dibagi di sekitar mereka adalah ruang pelatihan kelas menengah dan ruang pelatihan kelas rendah adalah yang terjauh dari pusat. Di menara penyulingan Ki Langit yang berkobar, ruang pelatihan kelas tinggi, menengah, dan rendah ini biasanya diperjuangkan dengan kekuatan seseorang. Mereka yang kuat akan bisa mendapatkan kondisi latihan terbaik. Mereka yang kekuatannya lebih lemah hanya bisa pergi ke ruang pelatihan kelas rendah di wilayah terluar untuk berlatih. Tetua Liu menunjuk ke ruang pelatihan di mana label kelas tinggi digantung saat dia berbicara dengan senyum tipis. Di level yang sama, tidak peduli kelas berapa ruang pelatihannya, biaya pelatihan mereka semua sama. Misalnya, di tingkat pertama, ruang pelatihan tingkat rendah membutuhkan energi api untuk berlatih selama 1 hari dan ini juga sama untuk ruang pelatihan tingkat tinggi. Biaya yang harus dikeluarkan adalah sama tapi efek yang didapatnya sangat berbeda. Bukankah ini akan membuat situasi yang kuat menjadi lebih kuat dan yang lemah mengalami kesulitan untuk mengejar? Xiao Yan bertanya dengan ragu. Tanpa menghadapi kesulitan, sangat sulit bagi potensi seseorang untuk sepenuhnya dilepaskan. Yang kita butuhkan adalah jenis penindasan yang berbeda ini. Selama mereka tertindas hingga batasnya, akan ada beberapa siswa yang akan benar-benar meledak dan dengan cepat mengejar orang-orang kuat yang sulit mereka jangkau di masa lalu. Sampai sekarang, masalah semacam ini pada dasarnya muncul setiap tahun di Akademi Dalam. Tetua Liu menggelengkan kepalanya dan berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk sedikit. Langkah kakinya yang maju tiba-tiba berhenti. Jika seseorang mengikuti pandangannya dan melihat ke atas, seseorang akan menyadari bahwa mereka telah berjalan ke tengah menara. Ini adalah... Xiao Yan sedikit terkejut melihat lubang hitam tak berdasar yang muncul di depannya. Dia perlahan-lahan mengambil 2 langkah ke depan dan datang ke tepi lubang hitam untuk melihat ke bawah dengan hati-hati. Kegelapan terus meluas sampai ke ujung pandangan seseorang. Kegelapan aneh yang bahkan tidak memiliki sedikit pun cahaya menyebabkan Xiao Yan memiliki semacam perasaan pusing di kepalanya. Lubang hitam ini tampaknya menembus seluruh menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Jika bukan karena puncak menara yang menutupinya, orang mungkin bisa melihat dengan jelas lubang hitam yang dalam dengan pandangan sekilas dari langit. Jika seseorang dengan hati-hati merasakan lubang hitam ini, seseorang tampaknya dapat merasakan bahwa udara yang berasal dari tempat ini jauh lebih panas daripada tempat lain. Perasaan itu, tampaknya ada sesuatu di dasar lubang dalam yang terus-menerus memancarkan dan memasok energi panas ke seluruh menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Xiao Yan mengulurkan telapak tangannya dan meraih udara panas ilusi. Ada sesuatu di dalam tubuhnya yang tiba-tiba melompat sekali. Tenggorokan Xiao Yan sedikit berguling. Dia menjulurkan kepalanya sedikit ke depan saat matanya menatap tajam ke kegelapan yang dalam. Beberapa saat kemudian, nyala api berwarna hijau dari dalam tubuhnya tiba-tiba menyerbu pupilnya. Dalam sekejap, matanya yang hitam dan hitam berubah menjadi mata hijau menyala. Saat api hijau menyerbu matanya, kegelapan tak berdasar di bawah mulai menjadi lebih redup dengan cara yang sangat aneh. Namun, saat kegelapan menjadi semakin redup, semua rambut di tubuh Xiao Yan tiba-tiba berdiri tegak. Di bawah fokus dari sepasang mata menyala hijau itu, beberapa distorsi kecil mulai terbentuk di ruang kegelapan yang tak berujung. Dengan cepat mengikuti ini, ruang yang terdistorsi itu seperti ular sanca tak terlihat yang mulai mendaki ke pintu masuk lubang dengan kecepatan yang sangat menakutkan.
Xiao Yan, minggir. Tepat saat ruang yang terdistorsi hendak naik, tangisan tiba-tiba terdengar di sebelah telinga Xiao Yan. Segera, sebuah tangan yang keriput meraih bahunya dan menariknya dengan kuat, membawanya jauh dari lubang gelap ini. Tidak lama setelah Xiao Yan ditarik dari lubang, dia tiba-tiba merasakan suhu di sekitarnya dengan cepat naik. Setelah itu, dia mendengar suara mendesis yang sangat tajam yang keluar dari lubang yang dalam. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat-lihat. Namun, wajahnya tiba-tiba mengeras. Mulutnya menggigil saat suara serak keluar dari celah di antara giginya dengan susah payah. Ini, benda, apa ini? Bab 467 Pithon api misterius tak terlihat. Wush! Suara yang tidak biasa itu seperti kilatan kilat yang berulang kali menyebar dan bergema di dalam lubang hitam. Sesaat kemudian, lingkungan yang agak gelap tiba-tiba menjadi cerah. Suhu di udara juga naik dengan cepat. Aura yang sangat menakutkan dan kuno perlahan muncul dari dalam lubang hitam. Akhirnya, itu tampak seperti kilat yang merobek malam yang gelap, meletus dari kegelapan yang hampir tak berujung. Wajah Xiao Yan menegang saat dia melihat keluar dari lubang itu. Tenggorokannya tanpa sadar berputar sekali. Pada saat ini, area yang berada 2 meter di atas lubang telah menjadi sangat terdistorsi. Meskipun ruang telah menjadi sangat terdistorsi, seseorang tidak dapat melihat apapun dengan mata telanjang. Selain ruang yang terdistorsi dan suara mendesis yang berulang, seluruh area berubah sedikit aneh karena pemandangan ini. Wajah Tetua Liu juga sangat serius. Dia berulang kali menarik Xiao Yan dan melangkah mundur. Saat matanya melihat ke ruang yang terdistorsi, rasa takut melintasinya. Meskipun dia tidak bisa melihat apa yang sebenarnya ada di sana, dia juga telah mendengar beberapa hal setelah menjadi tetua di menara selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, dia juga tahu betapa menakutkannya benda di dalam kegelapan yang dalam itu. Mata telanjang tidak bisa melihat apa-apa, tetapi sepasang murid Xiao Yan, yang ditutupi oleh inti api teratai hijau, dapat dengan jelas melihat benda menakutkan yang muncul dari dalam lubang gelap. Segera, tubuhnya, yang diseret kembali oleh Tetua Liu, tiba-tiba menegang. Dengan pupil yang berisi api berwarna hijau, Xiao Yan dengan jelas melihat bahwa benda yang muncul dengan keras dari kegelapan yang tak berujung sebenarnya adalah ular piton api yang sangat besar, yang secara mengejutkan tebalnya lebih dari 10 meter dan memiliki panjang yang tidak diketahui. Tubuh piton api ditutupi oleh api yang membelit. Itu melebarkan mulutnya yang besar. Taring, yang sebesar paha Xiao Yan, membawa riak yang terdistorsi. Sepasang mata segitiga yang sangat besar memiliki api tak terlihat yang berulang kali dimuntahkan darinya. Api ini tidak asing dengan Xiao Yan. Ini karena dia telah merasakan pahitnya api ini sebelumnya. Tentu saja, hal yang muncul di dalam hatinya hanyalah gumpalan api tak berbentuk. Dibandingkan dengan ular piton raksasa ini, yang tampak seperti teraglomerasi seluruhnya dari api, apa yang dia rasakan sebelumnya tidak diragukan lagi adalah perbedaan antara kunang-kunang dan bulan yang cerah. Saat dia merasakan kekuatan Pithon api, Xiao Yan tidak meragukan bahwa bahkan seorang elit Dou Huang kemungkinan akan langsung berubah menjadi abu jika tubuhnya bersentuhan dengannya. Pithon api mengeluarkan raungan yang ganas saat ditembakkan dari kegelapan. Namun, saat akan mencapai suatu tempat, 5 meter di atas pintu masuk lubang hitam, ruang di sekitarnya tiba-tiba mulai berfluktuasi. Dengan bantuan api hijau, Xiao Yan samar-samar bisa melihat bahwa ruang di sekitar lubang hitam tampak menjadi sangat terdistorsi karena membentuk sangkar spasial pada saat ini. Pithon api yang tidak terlihat mungkin memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi ketika bertabrakan dengan batasan spasialnya, itu hanya menyebabkan sangkar sedikit bergetar. Tidak ada efek lain. Menyadari bahwa tidak ada harapan untuk mencoba membebaskan diri, Pithon api tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit gila. Api yang tak terlihat dimuntahkan dari mulut besarnya ke segala arah dan berulang kali membakar kandang spasial. Sayangnya, tidak peduli bagaimana itu terbakar, kandang luar angkasa itu masih berdiri kokoh. Setelah berjuang keras untuk beberapa saat, Pithon api yang tak terlihat itu akhirnya habis. Itu menghadap ke langit, dan mengeluarkan suara mendesis yang berisi kemarahannya. Setelah itu, orang hanya bisa melihat bahwa ruang itu berulang kali terdistorsi saat Pithon api sekali lagi menjadi lemah lembut dan dibor kembali ke dalam lubang gelap yang dalam.
Saat pighon api menghilang, kandang luar angkasa akhirnya menjadi lebih tipis dan akhirnya menghilang. Tetua Liu menghela nafas lega ketika dia merasakan suhu di sekitarnya turun. Dia bergumam. Hampir saja, tapi mengapa benda ini tiba-tiba terbangun? Di sampingnya, Xiao Yan juga berangsur pulih dari keterkejutannya. Api berwarna hijau di matanya dengan cepat menghilang saat dia bertanya dengan suara serak. Tetua Liu. Itu, benda apa itu? Memulihkan dari pertanyaan Xiao Yan, wajah Tetua Liu menjadi serius saat dia melihat yang pertama. Dia berkata dengan suara yang dalam. Jangan beritahu orang lain tentang apa yang kamu lihat hari ini. Awalnya, siswa tidak diizinkan mendekati wilayah tengah menara. Hari ini, saya telah mengabaikan tugas saya. Untungnya, giliranku untuk bertugas hari ini. Kalau tidak, pasti akan ada masalah yang tidak bisa dihindari. Xiao Yan mengangguk saat melihat wajah serius Tetua Liu. Dia merentangkan tangannya dengan polos. Saya tidak melihat apapun. Hanya saja saya tiba-tiba merasakan suhunya naik banyak. Selain itu, ada beberapa suara yang berasal dari lubang hitam. Secara alami menjadi yang terbaik jika Anda tidak melihat apapun. Ada beberapa hal yang sebaiknya Anda abaikan. Lebih baik Anda tidak datang ke sini di masa depan. Jika tidak, jika Anda ketahuan, Anda akan dihukum bersama dengan sesepuh yang bertugas. Tetua Liu menghela nafas lega. Dia tidak meragukan kata-kata Xiao Yan. Lagi pula, bahkan dia sendiri tidak bisa melihat hal yang menakutkan itu. Dia hanya bisa mengandalkan persepsinya tentang distorsi dan kelengkungan ruang untuk menilai apa yang dimiliki makhluk gaib ini. Mendengar ketegasan dalam suara Tetua Liu, ekspresi Xiao Yan juga tanpa sadar berubah. Segera, dia buru-buru mengangguk. Baiklah, ayo pergi. Ekspresi Tetua Liu menjadi sedikit lebih hangat saat dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia sekali lagi melirik ke jurang dalam yang dalam dengan rasa takut yang masih ada sebelum membalikkan tubuhnya dan berjalan pergi. Xiao Yan sekali lagi mengangguk. Setelah itu, dia mengikutinya. Ketika dia hendak berbelok, dia memiringkan kepalanya dan melihat ke lubang hitam tak berdasar, yang sekali lagi turun ke dalam keheningan. Jantungnya sedikit terguncang saat dia bergumam pelan. Benda apa itu sebenarnya? Aura itu terlalu kuat. Kandang luar angkasa itu juga terlalu berlebihan. Itu sebenarnya tidak memiliki reaksi sedikit pun di bawah kehancuran yang disebabkan oleh hal menakutkan ini. Menara pemurnian Ki Langit yang berkobar, ini memang benar-benar dipenuhi dengan misteri. Setelah keluar dari wilayah tengah, Tetua Liu juga memulihkan ketenangannya sebelumnya. Dia sekali lagi membawa Xiao Yan untuk dengan hati-hati berjalan di sepanjang tingkat pertama di dalam menara. Kemanapun dia lewat, dia akan berulang kali berbicara tentang beberapa aturan di dalam menara dan hal-hal lain yang perlu dia waspadai. Banyak hal yang sepele, menyebabkan dia tampil seperti orang tua biasa. Saat mereka berjalan, sesekali mereka akan bertemu dengan beberapa siswa. Ketika mereka melihat Xiao Yan, yang sedang mengobrol menyenangkan dengan Tetua Liu, mereka semua sedikit terkejut. Karena status dan identitas sesepuh penjaga menara ini, mereka biasanya sangat tegas terhadap siswa. Karenanya, banyak siswa yang menghormati dan takut pada mereka. Selain beberapa siswa yang lebih tua, yang memiliki kekuatan yang cukup besar, jarang mereka melihat sesepuh memperlakukan siswa baru dengan sopan. Semua tatapan kaget ini di sepanjang jalan juga menyebabkan Xiao Yan memahami pencegahan yang dimiliki Tetua Liu ini di sini. Seperti kata pepatah, seseorang akan bisa bekerja lebih baik jika ada seseorang di istana kekaisaran. Sekarang dia baru saja tiba, secara alami akan menjadi yang terbaik baginya untuk dapat membentuk beberapa koneksi. Tidak peduli seberapa besar potensinya, paling tidak, dia hanyalah seorang dado usi. Kekuatan semacam ini benar-benar tidak memiliki sesuatu yang terpuji di mata Tetua Liu, yang telah mencapai kelas Do Wang. Xiao Yan, faksi, Gerbang Pan, Anda baru saja terbentuk. Saya merekomendasikan bahwa ketika Anda semua memasuki menara pemurnian Ki Langit yang berkobar, untuk saat ini Anda tidak boleh mencoba untuk merebut ruang pelatihan kelas tinggi. Tetua Liu tiba-tiba berkata dengan senyum tipis ketika mereka berjalan ke suatu tempat dan melihat bahwa ada apalagi orang. Xiao Yan kaget saat mendengar ini, tapi langsung menganggukkan kepalanya. Dia juga punya pemikiran seperti itu.
Selama waktu yang singkat ini ketika dia memasuki akademi dalam, itu pasti akan menyebabkan lebih banyak orang tidak puas dengan gerbang PAN mereka ini jika mereka ingin menempati area pelatihan terbaik. Sepertinya ketika kelompok mereka memasuki tempat itu, akan ada beberapa faksi yang akan datang dan mengusir mereka. Dibandingkan dengan faksi yang lebih tua, selain Xiao Yan dan beberapa Dado Uchiha, sebagian besar lainnya tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan faksi yang lebih tua. Selain itu, dalam pertarungan antar faksi semacam ini, hanya mengandalkan sedikit dari mereka pasti akan gagal untuk mendapatkan efek membalikkan keadaan. Karena akademi memiliki beberapa peraturan, kami, para tetua penjaga menara ini tidak dapat ikut campur dalam pertarungan antar siswa untuk ruang pelatihan. Oleh karena itu, selama tidak ada korban jiwa, kami tidak akan melakukan intervensi hampir sepanjang waktu. Tetua Liu merenung beberapa saat sebelum dia tersenyum dan berkata, namun, selama Douling dapat dengan cepat muncul di gerbang PAN milikmu, kamu akan memiliki kualifikasi untuk diperingkat di antara faksi lapis kedua di Akademi Dalam. Pada saat itu, Anda dapat pergi dan berpartisipasi dalam pertarungan memperebutkan ruang pelatihan. Saya pikir ini akan segera terjadi, mengingat potensi Anda. Memiliki Douling yang kuat hanyalah faksi lapis kedua? Lalu bukankah itu berarti harus ada kehadiran elit Douang untuk dianggap sebagai faksi papan atas? Xiao Yan bertanya dengan cara tertegun. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Biasanya, jika 3 atau 4 Douling yang kuat muncul dalam satu faksi, itu bisa dianggap sebagai faksi tingkat atas. Tetua Liu menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dengan bakat Sun Er dan 2 lainnya, sepertinya mereka juga tidak membutuhkan banyak waktu. Tampaknya, gerbang PAN, masa depan perlu tetap rendah hati untuk sementara waktu. Selama mereka menunggu sampai mereka berempat maju ke kelas Douling, semuanya akan meningkat. Namun, sebelum ini, mereka hanya bisa meringkuk dengan diam-diam. Saat mereka bercakap-cakap dan berjalan, Xiao Yan dan Tetua Liu tiba di pintu masuk. Wu Hao, yang masih di tempat ini, juga terbangun dari keadaan tidak sadarnya. Dia berdiri bingung di tempat, dan hanya menghela nafas lega saat melihat sosok Xiao Yan. Melihat Wu Hao berjalan dengan cepat, Xiao Yan tersenyum kepada Tetua Liu, menangkupkan tangannya dan berkata, Tetua Liu, terima kasih banyak atas pelajaran Anda. Mari berhenti di sini untuk hari ini. Jika saya punya waktu di masa depan, saya akan datang lagi untuk meminta nasihat Anda. Bukankah kamu berencana untuk berlatih di sini untuk sementara waktu hari ini? Tetua Liu tersenyum dan bertanya. Gerbang PAN baru saja dibuat. Saya harus kembali dan membantu mengelolanya. Xiao Yan tersenyum saat dia menolak niat baik Tetua Liu. Yaitu benar. Sebuah faksi baru sangat lemah. Kamu memang akan sibuk. Tetua Liu tersenyum dan mengangguk tanpa memaksa. Tatapannya menyapu ke sekelilingnya saat dia berbicara dengan tawa lembut. Lain kali Anda membawa orang ke tingkat pertama untuk berlatih, saya akan membantu Anda menemukan tempat terbaik di antara ruang pelatihan kelas menengah. Pelatihan di tempat itu tidak akan jauh lebih buruk daripada pelatihan di ruang pelatihan kelas atas. Ada juga ruang pelatihan yang baik dan buruk di kelas yang sama. Xiao Yan agak terkejut saat mendengar ini. Itu wajar saja. Namun, seorang siswa biasa akan sangat kesulitan menemukan hal-hal ini. Hanya kami, sesepuh penjaga menara, yang memahami perbedaannya. Tetua Liu tertawa dengan sikap bangga. Kalau begitu, terima kasih banyak, Tetua Liu. Xiao Yan menganggukkan kepalanya karena terkejut. Dia sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah Tetua Liu sebelum berbalik, dan melangkah menuju Wu Hao sebelum dia berjalan keluar, mendukung yang terakhir. Tetua Liu membelai janggutnya saat dia memandangi 2 punggung yang telah menghilang dari pintu masuk menara. Dia bergumam. Api surgawi, itu benar-benar tidak terduga. Kebangkitan akademi dalam bergantung pada hal semacam itu, tapi sekarang, seorang anak kecil, yang bahkan belum berusia 20 tahun, sudah memiliki benda misterius semacam ini untuk dirinya sendiri. Dia benar-benar orang yang sangat beruntung sehingga menyebabkan seseorang tidak bisa menahan cemburu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 468 Materi yang mengganggu.
Xiao Yan berdiri tepat di luar pintu setelah keluar dari menara penyulingan ki langit yang berkobar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap menara hitam misterius ini, di mana hanya bagian atasnya yang terlihat. Dia tidak bisa menahan nafas panjang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia terus-menerus merasa bahwa menara hitam ini tidak sesederhana itu. Ini benar-benar tidak terduga, itu benar-benar menggabungkan roh api dengan emosi dan kecerdasan. Tidak heran akademi dalam sangat ketat. Mereka bahkan menciptakan kunci ruang, yang bahkan seorang elit Douzun harus menggunakan semua kekuatannya untuk melakukan pemeran. Saat Xiao Yan menghela nafas, suara terkejut Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Yao Lao. Ekspresinya tidak berubah saat dia melihat sekelilingnya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya ke arah Hu Hao, yang masih tampak sedikit pusing. Setelah itu, dia membalikkan tubuhnya dan berjalan di jalan yang mereka gunakan untuk pergi ke sini sebelumnya. Apakah roh api yang baru saja disebutkan guru itu? Xiao Yan berjalan dengan kecepatan tetap, tidak cepat atau lambat, di sepanjang jalan ini yang dipenuhi pepohonan. Baru setelah itu dia menanyakan tentang ini di dalam hatinya. Bentuk kehidupan alternatif yang tercipta dari api murni, ular api tak terlihat yang kamu lihat sebelumnya seharusnya kecerdasan yang diciptakan dari dalam, api jantung yang jatuh. Bahkan bisa dikatakan bahwa Pithon api adalah tubuh asli dari api jantung yang jatuh, di dalam menara penyulingan ki langit yang berkobar. Yao Lao menjelaskan perlahan. Apa? Pithon api itu adalah api hati jatuh? Langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Ekspresinya tanpa sadar berubah sedikit karena dia tidak bisa menahan tangis kaget. Ya, seharusnya aku tidak salah merasakannya. Api aneh antara langit dan bumi itu akan tumbuh menjadi berbagai bentuk unik yang berbeda setelah terkumpul seiring waktu. Contohnya adalah inti api teratai hijau yang Anda temui di lava bawah tanah. Bentuk tanaman yang mirip dengan teratai itu hanya terbentuk setelah inti nyala api mengalami penekanan ribuan tahun. Yao Lao berkata dengan suara yang dalam. Tentu saja. Inti api teratai hijau, yang kami temukan terakhir kali mungkin memiliki bentuk tanaman tetapi tidak membentuk emosi atau kecerdasan yang menjadi miliknya. Namun, sebelumnya, saya benar-benar merasakan pithon api itu. Tubuh api jenis ini, yang memiliki kecerdasan yang menjadi miliknya sendiri, adalah apa yang kita sebut sebagai roh api. Kecerdasannya harus sebanding dengan beberapa binatang ajaib terkuat yang dapat memiliki bentuk manusia. Lalu, bagaimana kita memurnikan roh api semacam ini bahkan jika kita mendapatkannya? Tadi, saya juga merasakan aura menakutkan dari makhluk itu. Saya khawatir bahkan Dou Huang yang kuat mungkin tidak bisa menjadi tandingannya. Bagaimana kita bisa menelannya? Kata-kata Yao Lao membuat Xiao Yan merasa terkejut. Dia tidak menyangka bahwa nyala api pun dapat membentuk kesadarannya sendiri. Namun, sekarang nyala api ini sudah memiliki kesadarannya sendiri, pasti tidak akan mau ditelan dan dimurnikan oleh orang lain. Melihat aura menakutkan yang ditampilkan sebelumnya, Xiao Yan segera menjadi putus asa. Ini memang sangat sulit, namun tidak ada pilihan lain. Tentu saja, tidak masalah jika kamu mau melepaskan api hati yang jatuh ini, dan pergi mencari api surgawi lainnya. Yao Lao tertawa kecil. Lelucon apa yang kamu buat? Apakah api surgawi begitu mudah ditemukan? Xiao Yan segera berteriak di dalam hatinya saat mendengar ini. Setelah menghabiskan beberapa tahun, dia telah mendapatkan inti api teratai hijau dengan hanya mengandalkan keberuntungan. Sekarang dia telah menemukan api hati jatuh, setelah banyak kesulitan, bagaimana dia akan rela melepaskannya? Kalau begitu kita hanya bisa menunggu dan melihat, sebenarnya mari kita tidak menyebutkan bagaimana kita akan menanganinya setelah kita mendapatkan api hati api. Bagaimana kita mendapatkannya sudah dipenuhi dengan banyak masalah. Suara Yao Lao mengandung nada seolah-olah dia sedang sakit kepala. Orang-orang kuat di akademi dalam ini sebanyak awan. Di menara sebelumnya, samar-samar saya bisa merasakan bahwa ada aura yang sangat lemah namun kuat beberapa tingkat di bawah. Kekuatan aura ini sedemikian rupa sehingga dalam bentuk spiritual saya saat ini, tidak mungkin bagi saya untuk mendapatkan banyak keuntungan saat bertarung dengan mereka. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat 10 jarinya terikat erat. Selain itu, pada saat ini,
saya dapat memastikan bahwa alasan Akademi Dalam dapat meningkatkan kecepatan pelatihan para siswa pada dasarnya karena adanya api jantung yang jatuh. Mereka menyegel api jantung yang jatuh, yang telah membentuk roh, menjadi menara penyulingan kilangit yang berkobar, meminjam efeknya membiarkan api hati yang jatuh, membentuk tubuh yang terbelah atas permintaan hati seseorang ketika dia dekat dengannya. Hal ini memungkinkan siswa menggunakannya untuk memperkuat jalur ki mereka dan menyempurnakan douki. Mereka sedang membesarkan api jantung yang jatuh. Yao Lao perlahan menghembuskan nafas udara dingin saat dia berseru pelan. Tangan Xiao Yan yang disatukan tiba-tiba bergetar. Dia mengusap keringat dingin di keningnya tanpa meninggalkan bekas. Dalam hatinya, dia terus merasa shock atas tindakan gila dan berani dari Inner Academy ini. Orang-orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Mereka sebenarnya memiliki keberanian untuk mencoba menjinakkan sesuatu yang memiliki kekuatan penghancur terbesar antara surga dan bumi. Hanya setelah penjelasan Yao Lao, Xiao Yan mengerti bahwa Akademi Dalam telah membesarkan api jantung yang jatuh, seperti seseorang akan memelihara sapi perah. Setelah itu, mereka berulang kali mendapatkan susu dalam jumlah yang tak terbatas darinya, tubuh yang terbelah dari api hati jatuh. Tindakan semacam ini memang bisa disebut gila. Seorang ahli memang berani. Akademi Dalam ini benar-benar menakutkan. Xiao Yan menelan air liur dan bergumam di dalam hatinya. Berani? Saya pikir mereka bermain api dan akhirnya akan terbakar. Yao Lao mendengus dingin. Mengapa? Dari apa yang saya lihat, sepertinya tidak ada masalah. Xiao Yan berkata dengan heran. Hei, saat ini, mereka mengandalkan kunci, sangkar, jadi tidak ada masalah. Namun, ini hanyalah tindakan bijaksana. Dengan mengandalkan sangkar, itu mustahil untuk terus menyegel api hati jatuh di dalam menara. Yao Lao tertawa. Api bisa tersebar, tapi tidak bisa diblokir. Api hati ini adalah api unik yang terbentuk dari surga dan bumi. Ia memiliki kekuatan penghancur sejati, dengan menyegel dan memblokirnya dengan cara ini, itu seperti Akademi Dalam membangun penghalang di mulut gunung berapi. Pernahkah Anda melihat seseorang yang dapat memblokir gunung berapi? Cara tertindasnya saat ini hanyalah karena ia menyimpan kekuatan. Pada saat itu meletus. Menara pemurnian ki langit yang berkobar, ini akan segera dihancurkan. Meskipun api hati menakutkan, orang-orang tua dari Inner Academy juga bukan orang yang tidak berguna. Sebelum letusan, satu akan mengisi dan satu akan memblokir. Kedua belah pihak akan mengalami kerugian. Pada saat itu, mungkin ini adalah kesempatan kita. Guru, maksudmu kita harus menunggu api jantung yang jatuh, meledak dengan sendirinya. Xiao Yan terkejut saat dia berkata dengan cara tertegun. Kita hanya bisa melakukan ini. Kami kecil jumlahnya dan lemah kekuatannya. Tidak ada gunanya jika kita melakukannya secara terbuka. Yao Lao mengangguk dan menjawab. Lalu kapan kita harus menunggu sampai? Xiao Yan memutar matanya dan tertawa getir. Tidak ada gunanya jika kita melakukannya secara terbuka. Yao Lao mengangguk dan menjawab. Berdasarkan serangan balik dari api hati jatuh sebelumnya, mungkin akan ada pergantian peristiwa segera. Paling lama, itu akan memakan waktu 2 tahun dan paling tidak 1 tahun. Yao Lao merenung lama sebelum dia merendahkan suaranya saat dia mengungkapkan informasi dengan lembut di hati Xiao Yan. Murid Xiao Yan dengan cepat berkedip. Beberapa saat kemudian, dia dengan hati-hati memperhatikan sekelilingnya. Selain Wu Hao, yang berulang kali membenturkan kepalanya yang pusing, tidak ada gerakan lain. Kata-kata yang diucapkan Yao Lao berkaitan dengan masalah hidup dan mati Akademi Dalam. Di hari-hari berikutnya, Anda harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan berlatih di menara. Akan lebih baik jika Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda ke kelas Do Uling dalam waktu setengah tahun. Pada saat itu, dengan dimasukkannya, inti api teratai hijau, dan tsunami yang membelah api, saya pikir Anda dapat menjadi liar tanpa rasa takut di dalam kelas Do Uling. Jika Anda menggunakan api teratai Buddha yang marah, yang terbentuk dari kombinasi api ungu dan hijau, kemungkinan bahkan Tetua Su dari luar hutan saat itu tidak akan memiliki keberanian untuk menerimanya secara langsung. Dengan satu tangan,
Akan lebih baik jika Anda mencoba yang terbaik untuk tidak menggunakan api teratai Buddha yang marah, skala besar yang menggabungkan api tulang dingin, dan inti api teratai hijau. Makhluk itu mungkin memiliki kekuatan yang menakutkan, tetapi serangan baliknya terlalu besar. Kadang-kadang, Anda akan kehilangan lebih dari apa yang Anda peroleh. Selain itu, kamu harus pergi dan mulai berlatih teknik ketangkasan Dou kelas D itu. Gerakan 3000 petir. Selama Anda berhasil mempraktikkan hal itu, Anda seharusnya bisa berada dalam posisi tak tergoyahkan saat menghadapi Dou Ling biasa. Bahkan jika Anda bertemu dengan Dou Wang yang kuat, Anda harus memiliki kemampuan untuk melarikan diri bahkan jika Anda tidak dapat mengalahkannya. Kita sekarang harus menggabungkan kekuatan kita dalam persiapan untuk letusan, api jantung yang jatuh. Suara Yaolao seperti menembakkan peluru. Banyaknya kata-katanya menyebabkan Xiao Yan terus tersenyum pahit. Hanya beberapa saat kemudian dia benar-benar menghilangkan kata-kata itu. Sepertinya masih ada berbagai bahan untuk pil roh tanah, kan? Setelah perlahan menelan semua berbagai pengingat dari Yaolao, Xiao Yan merenung sejenak hanya untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang terlewatkan oleh Yaolao. Segera, dia berbicara sambil tersenyum. Benda ini juga merupakan barang yang diperlukan. Jika tidak, bahkan jika dia mendapatkan api hati api di masa depan, kemungkinan dia tidak akan berani menyentuhnya. Memang. Namun, semua bahan itu adalah barang yang sangat langka. Anda perlu memperhatikan dengan cermat. Yaolao terkejut sebelum dia segera mengangguk dan menjawab. Xiao Yan tertawa getir dan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit biru sebelum dia tanpa sadar menghembuskan napas. Bukankah ada begitu banyak masalah yang merepotkan? Kenapa kamu mendesah? Apakah karena masalah, Pan Gate? Sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakangnya. Xiao Yan berbalik dan melihat-lihat. Itu sebenarnya Wu Hao. Saat ini dia sepertinya telah pulih dari keadaan tidak sadarnya setelah dipanggang oleh api hati. Bukan apa-apa. Xiao Yan tertawa pelan sebelum berkata. Ayo pergi. Kita harus kembali dan melihat dulu. Begitu dia mengatakan itu, dia memimpin untuk mempercepat langkahnya, dan terbang melalui jalan yang dia datangi sebelumnya. Wu Hao mengikuti dari belakang. Setelah hampir 40 hingga 50 menit, Xiao Yan dan Wu Hao secara bertahap mendekati tempat tinggal para siswa baru. Saat dia perlahan berjalan ke area tempat tinggal, jalan kosong menyebabkan mereka berdua kaget. Saat mereka berdua agak tertegun, sesosok manusia tiba-tiba berlari keluar dari dalam area tempat tinggal sambil terengah-engah. Ketika dia melihat Xiao Yan dan Wu Hao, kegembiraan segera memenuhi wajahnya. Dia berguling dan merangkak saat dia bergegas sambil berteriak. Kepala, sesuatu telah terjadi. Apa itu? Xiao Yan buru-buru bergerak maju dan bertanya kapan dia mendengar teriakan keras dari murid baru ini. Ada seseorang yang ingin menarik beberapa siswa baru, tapi tidak ada yang setuju pada akhirnya. Alhasil, orang-orang itu ingin membuat masalah. Sekarang, mereka memaksa senior Sun Er dan Hu Jia untuk bertarung. Siapa yang datang? Ekspresi Xiao Yan tenggelam. Dia buru-buru berjalan menuju interior. Saat dia berjalan, dia menyuarakan pertanyaannya. Ketika dia mendengar pertanyaan Xiao Yan, siswa baru itu tanpa sadar menjadi sedikit ragu-ragu. Adegan ini menyebabkan langkah Xiao Yan terhenti saat dia berkata dengan suara yang dalam. Bicaralah. Orang yang memimpin mereka adalah Bai Shan. Murid baru itu hanya bisa membalas dengan senyum pahit setelah dia ditegur. Bajingan ini membalas kebaikan dengan menikam orang dari belakang. Setelah mendengar ini, ekspresi Xiao Yan dan Wu Hao langsung menjadi gelap. Bab 469 Taruhan. Ada sekelompok besar orang yang mengelilingi bagian tertentu dari wilayah pedalaman asrama siswa baru. Di antara kerumunan ini, ada dua kelompok orang yang saling berhadapan saat mereka memandang satu sama lain dengan cara tamak. Satu kelompok memiliki lebih banyak orang, sedangkan kelompok lainnya hanya memiliki lebih dari 10 orang. Namun, situasi di tempat itu tampaknya menjadi salah satu di mana kelompok yang lebih kecil memegang keuntungan. Sun Er, Hu Jia, jangan keras kepala. Aku sudah mengatakan bahwa gerbang Pan milikmu ini pasti tidak akan bisa muncul di Akademi Dalam.
Murid-murid baru adalah darah baru yang esensial dari banyak faksi di akademi dalam setiap tahun. Tidak mungkin bagi faksi untuk duduk dan melihatmu memegang semua darah baru di tanganmu. Yang memimpin kelompok yang lebih kecil adalah seorang pria muda yang mengenakan pakaian putih. Penampilannya yang tampan sedemikian rupa sehingga sangat mudah baginya untuk menarik kesan yang baik dari wanita. Namun, Sun Er dan Hujia di sisi berlawanan tidak menunjukkan kesan yang baik sedikit pun karenanya. Sebaliknya, mereka tidak menyembunyikan ekspresi jijik dan jijik mereka. Ini masalah kami, tidak perlu bagimu, seseorang yang meninggalkan teman-temannya, untuk mengkhawatirkannya. Hujia tertawa dingin. Jika Anda tidak memiliki masalah lain untuk ditangani, silakan pergi. Tempat tinggal siswa baru kami tidak menyambut Anda di sini. Sun Er melirik Bai Shan sebelum dia berbicara dengan acuh tak acuh. Sikap kedua orang ini menyebabkan sudut mulut Bai Shan bergerak-gerak tanpa sadar. Wajahnya, yang awalnya dipenuhi dengan senyuman, juga menjadi jauh lebih gelap dan lebih dingin. Bai Shan, kenapa kamu harus mengatakan omong kosong seperti itu? Langsung serang dan hancurkan keangkuhan mereka. Pada saat itu, secara alami akan ada orang yang memilih untuk mengikuti kami dan pergi. Tawa tiba-tiba keluar dari seorang pria muda dengan tubuh kuat di sisi Bai Shan. Ketika pria ini berbicara, matanya sesekali akan menyapu lekuk anggun dari tubuh indah Sun Er dan Hujia. Saudara Fuao benar. Namun, sisi sebaliknya adalah perempuan. Jika kita bertempur tepat setelah kita datang, tidak dapat dihindari bahwa orang lain akan mengatakan bahwa kita tidak memiliki kemurahan hati, bukan? Bai Shan tidak berani mengabaikan pemuda itu. Yang terakhir adalah salah satu dari 3 douling yang kuat dalam gengnya, selain saudara sepupunya. Karena itu, dia buru-buru menjawab sambil tersenyum. Hehe, kamu benar. Fuao tertawa saat mendengar Bai Shan berbicara seperti ini. Tatapannya sekali lagi beralih ke Sun Er dan dia tersenyum sambil berkata. Junior Sun Er, Xiao Yan mungkin cukup kuat untuk dapat memimpin kalian semua menuju kemenangan di kompetisi berburu energi api. Sayangnya, dia tidak memiliki kualifikasi dalam akademi dalam. Anda juga bisa berhenti memiliki pikiran delusi tentang keberanian dan keteguhan hatinya. Mungkin dalam 1 atau 2 hari, setelah dia sangat menderita, dia sendiri akan membubarkan Pan Gate milikmu ini. Tidak perlu khawatir tentang itu. Selama Xiao Yan Gege belum membuka mulutnya. Pan Gate ini tidak akan takut pada faksi manapun. Anda dapat mencoba jika Anda ingin membubarkan kami dengan paksa. Sun Er menatapnya sambil berbicara dengan suara dingin. Melihat Sun Er, yang wajah anggun dan indahnya tertutup oleh embun beku, senyuman di wajah Fuao menjadi lebih kaya. Dia mendecakkan lidahnya dan berkata, gadis yang keras kepala. Namun, itu benar-benar sesuai dengan keinginan saya. Bagaimana dengan ini? Karena wajah Anda, selama Anda menyerahkan 5 siswa baru hari ini. Geng Putih, saya tidak akan datang dan menemukan masalah dengan Anda di masa depan. Apa yang kamu katakan? Kakak Fu, 5, mendengar ini, ekspresi Bai Shan di samping berubah dan dia buru-buru membuka mulutnya. Tujuannya membawa orang ke sini bukan hanya untuk memiliki 5 siswa baru. Fuao melambaikan tangannya dan memotong kata-kata Bai Shan. Dia tersenyum sambil menatap Sun Er dan berkata, tentu saja, Junior Sun Er pasti salah satu dari 5 orang ini. Wajah Bai Shan tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam ketika kata-kata Fuao ini jatuh. Dia saat ini dapat mendengar bahwa orang ini sebenarnya memiliki niat terhadap Sun Er. Rasa dingin sekilas melintas di matanya. Saat tatapan Fuao menatap tajam ke arah Sun Er, dia tidak melihat ekspresi Bai Shan. Pan Gate tidak akan menyerahkan 1 orang pun ke faksi manapun. Sun Er secara alami telah mendengar bagaimana Fuao mengambil kebebasan dalam kawanannya. Murid-muridnya yang cerdas menatap yang pertama. Beberapa saat kemudian, rasa beku di wajahnya tiba-tiba menghilang sepenuhnya saat dia berkata dengan suara tenang. Melihat Sun Er, yang sekali lagi menjadi acuh tak acuh, Fuao sedikit mengernyit. Dia tidak suka wanita menunjukkan ekspresi seperti itu. Dengan segera, senyuman di wajahnya juga perlahan menghilang. Dia berkata dengan dingin. Karena itu masalahnya, sepertinya aku hanya bisa menggunakan kekerasan. Saya ingin melihat kredibilitas apa yang Anda miliki untuk mempertahankan mereka setelah saya mengalahkan orang-orang kuat di Pan Gate milik Anda.
Lalu kamu ingin mencoba? Wajah cantik Hu Jia sedingin es. Emerald Douki melonjak dari dalam tubuhnya. Kekuatan yang kuat menyebar di tanah kosong ini. Saat kekuatan Hu Jia meletus, puluhan siswa baru di belakangnya juga meraung marah. Banyak Douki berwarna berbeda berkerumun pada saat yang sama. Tiba-tiba, daun-daun di tanah diguncang oleh Douki sampai mereka terangkat ke udara. Oh! Gelombang mahasiswa baru ini memang seperti rumor yang beredar. Mereka sangat sombong. Fuao tidak bisa menahan senyum mengejek ketika dia melihat banyak Douki muncul. Dia menginjak-injak langkah kakinya dengan keras. Seseorang hanya bisa mendengar suara benturan yang dalam ketika Douki berwarna biru langsung menutupi tubuhnya. Saat Douki berguling, itu tampak kental seperti air laut saat berguling di sekujur tubuhnya. Saat Douki Fuao menyerbu keluar, kekuatan kuat yang lebih dari beberapa kali lebih kuat dari siapapun yang hadir mulai menyebar di tanah kosong. Dia benar-benar hanya mengandalkan kekuatannya untuk menekan kekuatan banyak siswa baru. Hari ini, saya ingin Anda melihat perbedaan antara siswa yang lebih tua dan yang lebih muda. Fuao menjulurkan pinggangnya dan tertawa dingin. Baishan, bawalah orang-orang dan biarkan murid-murid baru ini mengerti bahwa hanya memiliki tulang yang kuat tidak akan membantu mereka untuk bertahan hidup. Baishan mengangguk sedikit. Matanya melihat Sun Er di sisi berlawanan dengan cara yang rumit. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Serang! Mendengar tangisan Baishan, hampir 10 siswa yang lebih tua di belakangnya segera menjerit pelan. Tubuh mereka berubah menjadi bayangan saat mereka menembak secara eksplosif ke arah kelompok besar dengan cara seperti kilat. Aku akan memblokir Baishan. Sun Er, kau pimpin yang lain untuk menghentikan yang tersisa. Hu Jia menjabat tangannya yang lembut. Sebuah cambuk panjang berwarna hijau muncul. Cambuk itu mengayun sedikit dan suara petir terdengar di udara. Itu juga samar-samar membawa aroma yang tidak biasa. Iya. Sun Er mengangguk sedikit. Pupil matanya sedingin es saat dia melihat sosok manusia melesat secara eksplosif. Cahaya keemasan yang menyilaukan muncul di tangan kecilnya yang seperti giok. Ci! Saat pertarungan akan dimulai, dan kelompok Baishan hendak berbenturan dengan kelompok Sun Er, bayangan hitam tiba-tiba menembus langit, segera membawa suara tajam yang merobek udara. Bayangan itu tiba-tiba melesat ke suatu tempat di antara kedua belah pihak. Seketika, ledakan disertai penyebaran debu mengisolasi kedua sisi. Alis Fuao sedikit berkerut saat dia memandangi wilayah yang dipenuhi debu. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin sepoi-sepoi yang membawa sedikit kelembapan tiba-tiba muncul. Itu segera meledak, membasahi debu dan menyebabkannya jatuh. Saat debu jatuh ke tanah, penguasa besar berwarna hitam, yang dimasukkan ke dalam tanah berbatu keras, muncul di mata Fuao dan yang lainnya. Setelah tatapan mereka berhenti sejenak pada penguasa hitam itu, semua orang menoleh ke arah dua orang yang berdiri di belakangnya. Xiaoyan, Wu Hao, kupikir kalian berdua melarikan diri setelah mendengar kabar. Sungguh tak terduga bahwa Anda berani kembali. Ekspresi Baishan berubah sedikit saat dia berbicara dengan dingin setelah melihat dua sosok manusia yang muncul. Tatapan Xiaoyan dengan dingin menatapnya. Setelah itu, ia melompat melewatinya dan berhenti di tubuh Fuao. Dia bisa merasakan bahwa orang ini adalah orang terkuat yang hadir. Melihat penampilan Xiaoyan dan Wu Hao, siswa baru, Pan Gate, segera bersorak. Setelah semua hal yang terjadi selama periode waktu ini, Xiaoyan sudah menjadi tulang punggung sejati di hati mereka. Selama dia ada, mereka akan memiliki semangat bertarung yang diperlukan untuk bertarung dengan siapapun. Kalian berdua akhirnya kembali, Hu Jia diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat punggung kurus di depannya. Tidak peduli seberapa kuat hatinya, pada akhirnya adalah yang terbaik bagi seorang pria untuk berdiri di depan ketika menyangkut masalah seperti itu. Xiaoyan gege. Mereka. Tatapan Sun Er berhenti di punggung Xiaoyan saat dia berbicara dengan lembut. Xiaoyan melambaikan tangannya dan memotong kata-kata Sun Er. Dia berkata dengan senyum tipis. Iya, saya tahu. Serahkan sisanya padaku. Sun Er mengangguk dengan lembut dan lembut saat dia menatap punggung kurus itu. Dia menyukai caranya dipenuhi dengan kepercayaan tidak peduli apa yang dia lakukan, seperti ketika dia masih muda.
Kamu adalah Xiao Yan. Fuao menatap Xiao Yan, lalu melirik kelembutan Sun Er yang sangat berbeda dari sikap dinginnya tadi. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya dan berbicara dengan senyum dingin. Dia adalah Xiao Yan, pemimpin siswa baru ini saat ini. Bai Shan menyela dan memberitahunya. Bai Shan, sungguh tidak terduga bahwa kulit di wajahmu itu sebenarnya sangat tebal. Mataku benar-benar kusam di masa lalu. Xiao Yan melirik Bai Shan dan tertawa saat dia berbicara. Ada ejekan yang tidak bisa dia sembunyikan dalam tawanya. Diejek dalam masalah seperti itu, kehijauan tanpa sadar muncul di wajah Bai Shan. Dia dengan muram melirik Xiao Yan dan dengan dingin berkata, "Kamu bisa menjadi sombong. Saya telah mengatakan bahwa di Akademi Dalam, saya memiliki banyak cara untuk berurusan dengan Anda. Selain mengandalkan kekuatan orang lain, apalagi yang bisa kamu lakukan?" Xiao Yan tertawa dengan acuh tak acuh. "Kamu." "Baiklah, berhenti berdebat." Fuao melambaikan tangannya dan menyela mereka berdua saat mereka saling mengejek. Dia mengangkat kepalanya, menatap Xiao Yan dan berkata dengan tenang. "Aku tidak akan berdebat denganmu. Serahkan 15 siswa baru kepada kami. Geng Putih, dan kami akan segera meninggalkan tempat ini. Dan jika saya tidak menyerahkan apapun?" Tangan Xiao Yan diletakkan di gagang penggaris di depannya saat dia bertanya sambil tertawa dingin. "Kalau begitu aku akan menghajarmu sampai gengsimu benar-benar hilang di depan para siswa baru ini." Fuao membuka mulutnya dan tertawa. Gigi putih lebatnya mengeluarkan rasa dingin. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia memutar lehernya dan baru saja mengambil langkah maju ketika Wu Hao, yang berdiri di sampingnya tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Yang terakhir bertanya, "Izinkan saya." Orang ini adalah Do Uling. Mungkin agak sulit bagimu untuk mengatasinya sekarang. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia mendorong tangan Wu Hao dan perlahan maju selangkah. Tatapannya berhenti di tubuh Wu Hao dan tertawa pelan. 1 lawan 1. "Jika Anda menang, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Jika Anda kalah, Geng Putih, Anda tidak boleh menemukan masalah dengan Gerbang Pan kami dalam waktu 3 bulan. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu berani menerimanya?" Mata Fuao langsung menyipit saat mendengar ini. "Kakak Fu, jangan setuju dengannya. Orang itu memiliki beberapa kartu truf yang kuat. Ketika dia menggunakannya, itu cukup untuk dengan mudah bersaing dengan Do Uling. Terakhir kali, bahkan Luo Hou dikalahkan oleh tangannya." Bai Shan di samping buru-buru melanjutkan. "Kita semua bisa menyerang bersama. Meski ada banyak murid baru, mereka pasti tidak akan bisa menghalangi kita semua." "Tidak perlu. Luo Hou itu hanyalah seseorang yang baru saja memasuki kelas Do Uling. Mengalahkan dia bukanlah apa-apa." Fuao melambaikan tangannya. Tatapannya menatap Xiao Yan dengan saksama. Segera, itu berbalik ke arah Sun Er di belakang saat dia membuka mulutnya dan tertawa. "Mengapa kita tidak mengganti taruhannya? Jika aku menang, serahkan 15 orang ke Geng Putih dengan dia di antara mereka. Jika saya kalah, Geng Putih tidak akan menemukan masalah dengan kalian semua selama setengah tahun? Apa yang kamu katakan?" Senyum di wajah Xiao Yan berangsur-angsur menghilang sampai penampilannya yang gelap dan serius sesaat kemudian memiliki beberapa keganasan yang tersembunyi di dalamnya. Seekor naga memiliki sisik yang tidak bisa disentuh. Mereka yang melakukan itu akan dimurkai. Skala Xiao Yan yang tak tersentuh tidak diragukan lagi adalah gadis yang telah menaruh semua pikirannya padanya sejak mereka masih muda. "Xiao Yan gege, bersaing." Suara lembut tiba-tiba terdengar dari belakang Xiao Yan. Segera, tangan lembut yang tampaknya tanpa tulang dengan lembut memegang tangan Xiao Yan dengan erat. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia menoleh dan menatap wanita muda berpakaian hijau yang tersenyum dengan anggun. Sedikit memiringkan tubuhnya, dia mendekati telinga wanita muda itu di bawah wajahnya yang sedikit memerah. Menggunakan suara yang hanya mereka berdua bisa dengar, dia perlahan berkata, "Nak, aku akan menyingkirkan Geng Putih setengah tahun kemudian." "Iya." Wanita muda itu tiba-tiba tersenyum. Senyumannya indah, lembut dan mengharukan, menyebabkan hati mereka yang berada di sampingnya tergerak. Dia tidak pernah meragukannya sejak dia masih muda.
Bab 470 melawan Fuao. Xiao Yan dengan lembut menepuk kepala Sun Er sebelum dia perlahan berbalik. Kegelapan di wajahnya dengan cepat menghilang saat dia dengan acuh tak acuh melihat Fuao di sisi yang berlawanan. Dia dengan lembut bertanya, "Haruskah kita mulai?" "Hei, kamu punya keberanian." Melihat Xiao Yan benar-benar berani bertarung, Fuao tidak bisa menahan untuk tidak berteriak dengan cara yang agak heran. Dia langsung tertawa. "Baiklah. Hari ini, biarkan aku melihat apakah pemimpin dari siswa baru ini, yang namanya menyebabkan keributan di Akademi Dalam, benar-benar sekuat yang dirumorkan." Melihat pertempuran besar yang akan segera dimulai, semua siswa yang mengamati di sekitarnya buru-buru mundur beberapa langkah. Mereka juga telah mendengar cukup banyak rumor tentang Xiao Yan. Mereka secara alami sangat bahagia sekarang karena mereka bisa menilai dia dengan mata kepala sendiri. Aku ingin tahu apakah Xiao Yan itu bisa bersaing dengan Fuao. Jika dia tidak bisa, saya khawatir dia benar-benar akan kehilangan banyak wajah. Hehe, dikabarkan Fuao sudah naik level menjadi bintang 3 Douling sebulan lalu. Xiao Yan ini mungkin bisa mengalahkan Luo Hou, tapi masih sangat sulit dan berbahaya untuk melawan Fuao. Jika dia ceroboh dan kalah dari Fuao, dia tidak hanya akan kehilangan muka tapi juga kehilangan wanitanya, itu akan sangat lucu. Xiao Yan mengabaikan banyak percakapan pribadi di sekitarnya. Dia perlahan mengambil langkah maju, dan tangannya dengan cepat membentuk segel aneh. Saat segel terbentuk di tangannya, gumpalan api berwarna hijau tiba-tiba melonjak keluar dari pusaran di tubuhnya. Akhirnya, itu mengikuti rute yang agak aneh karena mulai beredar dengan cepat. Ketika api berwarna hijau selesai beredar melalui rute aneh ini sekali, nyala hijau tidak bisa membantu tetapi mulai sedikit mendidih. Gelombang energi liar dan kekerasan menyebar dan akhirnya menyebar ke setiap sudut tubuh Xiao Yan. Perubahan pertama dari api langit 3 perubahan misterius, perubahan teratai hijau. Bang! Segel tangan itu tiba-tiba berhenti. Api berwarna hijau yang kuat melonjak dengan keras dari dalam tubuh Xiao Yan, membungkusnya dan menyebabkan dia menjadi orang api berwarna hijau. Api membumbung sesaat sebelum dengan cepat menyusut kembali ke tubuh Xiao Yan. Ketika menyusut kembali, semua orang bisa merasakan bahwa napas Xiao Yan semakin tinggi. Itu sebenarnya akan mencapai tahap Douling yang kuat. Dia benar-benar dengan paksa meningkatkan kekuatannya. Tidak heran dia mampu mengalahkan Luo Hou. Namun, teknik rahasia semacam ini pada akhirnya merugikan. Itu tidak bisa bertahan lama dan malah akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya. Xiao Yan, apakah ini kartu trufmu? Fuao awalnya terkejut saat melihat aura Xiao Yan menjadi lebih kuat secara tiba-tiba. Dia segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba saat dia dengan dingin tertawa. Xiao Yan masih terdiam bahagia saat dihadapkan pada tawa dingin Fuao. Tangannya memegang gagang penguasa Xuan berat di sampingnya, memiringkan kepalanya ke arah Wu Hao dan berkata dengan lemah. "Awasi kelompok Baishan. Anda bisa yakin. Serahkan jeroan itu padaku." Wu Hao mengangguk. Dia ragu-ragu sedikit sebelum berbisik. "Hati-hati. Fuao ini lebih kuat dari Luo Hou." "Iya." Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Fuao yang tersenyum dingin di seberangnya. Kaki Xiao Yan perlahan terangkat. Setelah itu tiba-tiba jatuh, dan ledakan energi segera terdengar dari kakinya. Tubuh Xiao Yan berubah menjadi bayangan hitam dan langsung menyerang yang terakhir. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan apa artinya menjadi seorang elit sejati Douling. Cara yang tidak ortodoks tidak dapat dianggap sebagai jalan yang benar. Bayangan hitam dengan cepat tumbuh di mata Fuao. Dia mendengus dingin dan mengepalkan tinjunya. Cahaya biru menyala. Trisula berwarna biru, yang panjangnya hampir 5 kaki berkedip dan muncul. Memegang trisula di tangannya, Fuao menusuk ke arah bayangan hitam di depannya. Cahaya biru samar bersinar di gigi. Bahkan ada cahaya berwarna biru, yang muncul di ruang yang dilewatinya. Dentang! Bayangan hitam itu tiba-tiba berhenti. Penguasa hitam besar di tangannya datang berputar-putar. Itu bertabrakan berat dengan trisula. Segera, suara logam yang bertabrakan membawa percikan api saat itu berkedip dan muncul di medan pertempuran. Kekuatanmu cukup besar.
Tubuh Fuao sedikit bergetar. Dia mundur setengah langkah saat dia tertawa terkejut dibandingkan dengan Xiao Yan yang mundur selangkah. Segera, dia sekali lagi menyerbu ke dekat. Di bawah penutup douki berwarna biru di trisula di tangannya, itu seperti hiu jahat di laut, berguling dan naik. Kekuatan itu tebal dan dingin karena membawa kekuatan yang sangat kuat. Wajah Xiao Yan menegang saat dia melihat serangan trisula yang segera menyusul. Dia menjabat tangannya dengan lembut saat dia langsung melambai pada penguasa dan maju untuk menemui Fuao tanpa mundur sedikit pun. Douki berwarna biru dan api berwarna hijau masing-masing menempati setengah dari langit di atas medan pertempuran. Kabut berwarna putih samar berulang kali naik. Dua sosok manusia seperti hantu berkedip dan menembak di dalam kabut. Kecepatannya menyebabkan bahkan kerumunan orang di sekitarnya yang menyaksikan pertarungan hanya dapat mendengar suara penguasa yang berat dan trisula bertabrakan dan melihat beberapa percikan api meledak. Douki yang kuat bertabrakan di medan pertempuran, meledak dengan suara energi yang keras. Riak energi yang berulang kali meluas menyebabkan kerumunan di sekitarnya tidak punya pilihan selain berulang kali mundur. Bisakah Xiao yang mengalahkan orang itu? Mata Hu Jia menatap tajam ke sosok manusia yang berkedip di kabut putih samar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya dengan erat saat dia bertanya pada Sun Er dan Wu Hao di sampingnya dengan lembut. Aku tidak tahu. Aku tidak bisa melihat apapun sekarang. Wu Hao menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan suara yang dalam. Bang! Saat kata-kata Wu Hao terdengar, ledakan yang mengguncang telinga semua orang sampai mereka merasakan sakit tiba-tiba dipancarkan dari kabut putih. Segera, dua sosok manusia melesat dari kabut putih. Kaki mereka diseret di tanah selama lebih dari 10 meter sebelum akhirnya berhenti. Hehe. Baik. Anda memang memiliki beberapa kemampuan. Pantas saja kamu berani begitu sombong. Fuao meletakkan trisula di tangannya dengan berat ke tanah saat dia terengah-engah dan berbicara dengan senyum dingin. Penguasa berat Xiao yang dimasukkan ke dalam garis retakan di tanah. Napasnya juga sedikit tergesa-gesa. Setelah menggunakan api langit 3 perubahan misterius untuk memperkuat dirinya dengan paksa, dia mampu menghadapi Fuao secara langsung tanpa kalah, dan bahkan mampu mengalahkan Fuao sedikit dalam hal kekuatan. Namun, semua ini memiliki batas waktu yang singkat. Setelah efek dari peningkatan kekuatan perubahan teratai hijau memudar, dia akan kesulitan melanjutkan pertarungan dengan Fuao. Fuao juga dengan jelas melihat kelemahan Xiao Yan. Dia tertawa sinis saat trisula di tangannya tiba-tiba bergetar. Segera, douki berwarna biru di atasnya tiba-tiba melonjak. Menyusul peningkatan kepadatan douki di trisula, wajah Fuao juga menjadi warna biru yang aneh. Merasakan energi douki yang menggumpal dengan cepat pada trisula Fuao, ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Dia bisa merasakan tingkat kekuatan serangan Fuao ini. Mari kita selesaikan ini dengan satu pukulan. Trisula di tangan Fuao tiba-tiba berputar sebelum langsung diarahkan ke Xiao Yan. Yang pertama membuka mulutnya dan tersenyum. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya berubah menjadi bayangan berwarna biru yang meledak secara eksplosif. Saat tubuhnya melakukannya, douki berwarna biru di trisula berguling dengan cepat. Akhirnya, itu benar-benar membentuk hiu energi yang sepenuhnya diaglomerasi dari douki. Hiu energi biru melebarkan mulutnya dan giginya yang tajam digerakkan oleh douki berwarna biru sehingga memantulkan cahaya gelap, tebal, dan dingin. Itu mengakibatkan orang tidak memiliki keraguan sedikit pun bahwa mereka pasti akan menerima pukulan fatal jika mereka digigit olehnya. Douki menggumpal menjadi objek, tanda Douling. Itu adalah kemampuan khusus dari orang yang kuat di kelas Douling atau lebih tinggi, seperti jubah Douki dari Dousi, dan Douki armor dari Dadousi. Kematian jenis item yang diaglomerasi Douki ini tidak diragukan lagi akan memiliki efek yang sangat kuat bila digunakan dalam kombinasi dengan teknik Dou. Seekor hiu Douki, dengan panjang lebih dari 10 kaki, menembak secara eksplosif ke arah Xiao Yan. Tatapannya melewati hiu douki yang agak transparan, dan bisa melihat trisula tajam yang tak tertandingi tersembunyi di dalam perutnya. Mata Xiao yang menatap tajam ke arah hiu yang dengan cepat membesar di matanya. Angin berdarah yang menerkamnya menyebabkan wajah Xiao Yan menjadi semakin serius. Lengannya sedikit gemetar.
Api berwarna hijau melewati jalur kinya dan melonjak keluar, akhirnya menutupi seluruh penguasa hitam gelap di dalamnya. Setelah menyelesaikan tindakan ini, dia memegang gagang penggaris dengan kedua tangan dan perlahan mengangkatnya ke atas kepalanya. Douqi di dalam tubuhnya sedang diedarkan sampai batasnya saat ini. Istirahat. Mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut. Teriakan memekakan telinga berteriak dari tenggorokan Xiao Yan. Segera, penggaris yang berat, yang terbungkus dalam api berwarna hijau yang pekat, tiba-tiba ditebas ke bawah, seperti membelah gunung. Saat penggaris yang berat itu dipotong ke bawah, orang dapat melihat bahwa udara di sekitarnya telah menjadi sedikit terdistorsi. Suhu tinggi menguapkan semua air yang telah bersarang di tanah di sekitarnya. Di bawah pengamatan semua orang di sekitar, penguasa berat yang terbungkus oleh api berwarna hijau bertabrakan dengan hiu Douqi. Bang! Saat keduanya bersentuhan, ledakan teredam terdengar. Kabut yang meresap di udara mulai melonjak dengan suara mendesis dari titik kontak. Gelombang air yang mengandung beberapa fluktuasi dari bibit api berwarna hijau membentuk bentuk riak saat menyebar ke segala arah. Itu membilas semua benda di atas tanah kemanapun ia lewat. Ekspresi Fuao sedikit jelek di dalam kabut. Dia mengamati trisula yang dikunci oleh penguasa berat. Api berwarna hijau yang naik pada yang terakhir tidak hanya tidak dipadamkan oleh hiu air energi, tetapi malah menyebabkan hiu air energi, yang diaglomerasi oleh Douqi, langsung mendidih menjadi uap yang meresap ke langit saat itu. Bahwa mereka bersentuhan. Situasi mendadak ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Fuao. Tangan Fuao memegang erat gagang trisula. Lengannya gemetar saat dia merasakan sedikit ketakutan dari kekuatan besar yang ditransmisikan dari penguasa yang berat. Wajah Xiao Yan juga menjadi benar-benar memerah. Ini adalah penampilan yang disebabkan oleh menunjukkan kekuatannya hingga batasnya. Matanya menatap tajam ke arah Fuao yang hanya berjarak 2 kaki darinya. Busur pada tiba-tiba terangkat dari sudut mulutnya. Tenggorokan Xiao Yan sedikit berguling. Suara aneh berulang kali terdengar di tenggorokannya. Setelah suara itu diseduh, mulut Xiao Yan juga melotot. Sesaat kemudian, dia mengangkat tangannya dan membuka mulutnya yang tertutup rapat. Mengaum. Saat Xiao Yan membuka mulutnya, suara auman singa yang seperti petir melonjak, menyebabkan orang-orang yang mengamati dari sekitarnya buru-buru melakukan yang terbaik untuk menutupi telinga mereka, yang terguncang sampai mereka merasa sakit. Karena bahkan telinga pengamat di sekitarnya masih dalam kesakitan, itu adalah pukulan yang lebih berat bagi Fuao, yang kurang dari 2 kaki dari Xiao Yan. Sementara Fuao merasa ada sesuatu yang salah sebelum gelombang sonik dipancarkan, dia tidak segera mundur. Oleh karena itu, dia benar-benar menerima auman hancur emas harimau singa, ini dari Xiao Yan secara langsung. Tangan Fuao gemetar dengan cepat. Di bawah raungan Xiao Yan ini, yang seperti guntur dari langit cerah, beberapa jejak darah merembes keluar dari telinga Fuao. Sepertinya lonceng dan gong berdering di kepalanya, berubah menjadi berantakan total. Saat Fuao diguncang oleh raungan penghancur emas harimau singa, Xiao Yan melepaskan penggaris beratnya. Tubuhnya berbalik dan muncul di sisi kiri Fuao dengan cara seperti hantu. Wajahnya gelap dan serius saat tinjunya yang kencang membawa suara angin yang tajam karena telah memotong udara dan dengan kejam menghantam wajah Fuao di bawah pengawasan banyak tatapan terkejut di sekitarnya. Belang! Tinju bertabrakan dengan daging. Suara lembut dan rendah menyebabkan hati semua pengamat di sekitarnya melompat. Tiba-tiba, mereka melihat Fuao terbang seperti layang-layang dengan tali putus saat tubuhnya berguling beberapa kali di udara sebelum menabrak keras dan mendarat di tanah puluhan meter jauhnya. Tidak ada yang tahu jika dia masih hidup. Saat tubuh Fuao menabrak tanah, penonton di sekitarnya menjadi sangat sunyi. Bersambung ke episode 93. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.